Selamat malam Ibu, selamat malam untuk teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan UTS kewarganegaraan yang tentang permasalahan dan yang terkait tentang materi kita. Perkenalkan, nama saya Sinaduta Balian dengan NIM 2021 76036, jurusan Biologi. Permasalahan yang pertama yaitu krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu tahu dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dan negara itu memiliki keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini, kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa kita sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa dan mahasiswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Permasalahan yang kedua, ancaman integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri adalah menggabungkan seluruh bagian-bagian sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jenis-jenis ancaman integrasi nasional ada dua. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ancaman militer dalam negeri. Disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ancaman militer luar negeri, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta berbentuk tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jenis-jenis ancaman non-militer. Yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ancaman berdimensi politik, yang ketiga ancaman berdimensi ekonomi, yang keempat adalah ancaman berdimensi sosial budaya, dan yang terakhir adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ancaman integrasi nasional? Yang pertama itu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang ketiga adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Permasalahan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban, padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Dan hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah tersaing. Terima kasih. Permasalahan yang selanjutnya adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Tantangan demokrasi di Indonesia sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atau nama mayoritas. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, dan secara potensial ini dapat menderai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujar kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintah dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Lalu bagaimana kita menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat? Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin serta konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kunci adalah legitimasi. Permasalahan yang berikutnya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, di dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undang agar demi memperhatikan rasa keadilan
pada masyarakat dan kepentingan nasional, sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya. Yang kedua, meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau keterampilan dan ketertiban serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum benar-benar melaksanakan asas persamaan hak dalam hukum bagi setiap anggota masyarakat, mencukupi kebutuhan personal. Sekian presentasi UTS saya. Saya mengucapkan terima kasih, Bu. Selamat malam.